Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pagi ini saya akan kaji buku yang luar biasa ya, ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, yang kemudian bukunya menjadi berjudul Al-Mawa'id Al-Usfuriyah karena ditulis oleh beliau. Buku ini yakni Al-Mawa'id Al-Usfuriyah yang terjemahannya memuat beragam kisah dari Al-Arba'in Al-Hadithiyah, yakni 40 hadis yang kemudian oleh beliau diberi kisah-kisah pelengkap untuk membuktikan apa spirit dari hadis yang beliau tulis pada buku Al-Mawa'id Al-Usfuriyah ini. Beliau adalah seorang ulama dan penyair Mesir abad ke-17, dan oleh sebab itulah kalimat-kalimatnya juga kalimat-kalimat yang penuh syair, kemudian indah yang bisa kita rasakan denyutnya pada buku ini. Baik, tidak akan saya baca dari awal karena saya tertarik dengan hadis kelima yang beliau kasih judul adalah Fima yuba'idu minan nar wa yuqarribu minal jannah. Apa yang menjauhkan dari neraka dan mendekatkan ke surga. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Qultu ya Abu Dzar Al-Ghifari aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsarul hasanat. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, aku berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan yuqarribuni ilal jannah, yang mendekatkanku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Apabila kau melakukan satu keburukan, maka hapuslah dengan satu kebaikan. Qultu, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian berkata, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah itu termasuk hasanat ya Rasulullah? Qala na'am, ya, hiya ahsarul hasanat, bahkan kalimat la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik perkataan atau paling baiknya kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, ini yang kemudian mengharuskan kita, menyadarkan kita bahwa setiap kita mungkin atau sudah pasti ya, karena kullu bani Adam khata' wa khairut ta'ilat tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam itu adalah sangat potensial untuk melakukan terjerumus, terseret dalam kesalahan. Tapi perlu diketahui bahwa yang paling baik dari anak-anak Adam itu adalah tatkala dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita melakukan kesalahan inilah jangan sampai ada penundaan untuk melakukan kebaikan sebagai koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan, terhadap dosa yang dilakukan. Sebab orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian ditunda, maka kemungkinan ini akan dosa-dosa yang dilakukan itu mengerak. Semakin lama semakin banyak, sehingga kemudian tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dihapus karena saking tebelnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dalam hadis lain misalnya Rasulullah SAW juga berkata pada Abu Dzar Al-Ghifari tatkala Rasul bersabda begini, ittaqillaha haitsu ma kunt tu'ad bi sayyi'atil hasanata tamha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wahai Abu Dzar, bertakwalah kau kepada Allah. Ittaqillahi tsumma kunta, dimanapun kau berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika kamu melakukan kesalahan, maka segeralah kamu mengikutinya atau menghapusnya, mengkoreksinya dengan sebuah kebaikan yang menghapuskan kesalahan yang kamu lakukan itu. Kemudian Rasulullah juga memberikan syarat, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah, bergaullah dengan manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Pemirsa rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tatkala kita terperosok dalam kesalahan, lisan kita tergelincir, telinga kita tidak kita gunakan untuk sesuatu yang baik, mulut kita, lisan kita berkata sesuatu yang menyakitkan, maka tidak ada lain kecuali kita menghapusnya dengan kebaikan yang kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, atau bahkan menambah amal kita karena kebaikan yang kita lakukan itu, dan terhapuslah dosa-dosa yang kita lakukan. Pemirsa rahimakumullah, cara cerdas inilah ya kemudian menjadikan kita mungkin menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa, karena kecepatan kita untuk mengkoreksi, untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kalau demikian halnya, maka orang-orang yang menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, untuk mengoreksi titik-titik hitam dalam hatinya, yang ini merupakan penghambat dia untuk menatap cahaya Tuhan, atau disebutkan nurullah, maka orang yang bersangkutan akan terus mengalami hambatan-hambatan spiritual yang sulit untuk sampai kepada Sang Maha Kuasa, yang bisa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takarrubnya menjadi terhambat karena dia banyak dosa yang harus dia lalui, apalagi dia semakin lama semakin rajin bikin dosa ya. Kesempatan untuk menghapus tidak ada, kemudian dia semakin bertambah dosanya. Apa yang akan terjadi? Dia akan drop spiritualnya akan drop, bangkit untuk melakukan kebaikan tidak bisa karena ada beban-beban spiritualitas yang tidak terselesaikan dalam dirinya. Ya, jadi pemirsa rahimakumullah, apa yang menjadikan kita dekat kepada Allah, yakni tatkala kita melakukan sebuah dosa, maka atbiha atau tafattabiha bihasanatin, ikutilah dengan kebaikan. Terus begitu. Kalau melakukan kesalahan, kalau kita tidak melakukan kesalahan, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Agar tatkala kita melakukan kesalahan, berarti lebih banyak kebaikan kita yang kita depositkan, kita investasi untuk sebuah pertemuan besar dengan Sang Maha Kuasa. Tatkala kita harus ditanya apa yang telah kita dilakukan di dunia ini, kita sudah siap menghadap Sang Maha Kuasa, dan kita tidak malu untuk mendongakkan mata ya, atau untuk melihat wajah yang bercahaya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.